Rahasia Pulau Kirin, Bab 7 Pertengkaran Kecil. Ketika itu mereka mendengar sesuatu lalu berpaling. Ternyata ayah pemuda itu yang datang, naik ke atas tebing. "Ah, kalian sudah berkenalan," katanya ramah. "Syukurlah, anakku kesepian sekali di sini. Kapan-kapan datang berkunjung ke rumah kami ya." "Sudah selesai kalian mengobrol, nak?" "Ya," jawab pemuda itu. Kata anak laki-laki ini, pulau itu miliknya. "Aku akan diajaknya ke sana, jika ayahnya sudah menyelesaikan pekerjaannya di tempat itu," katanya tak lama lagi. "Dan kau juga mengetahui jalan melewati batu-batu perintang yang tajam-tajam itu," kata lelaki yang baru datang. "Kalau aku mencoba-coba saja sudah tak berani. Aku pernah mengobrol dengan para nelayan tapi ternyata tak seorang pun di antara mereka tahu jalan yang aman ke pulau. Aneh. Padahal beberapa di antara nelayan itu sebetulnya mengetahui jalan ke sana." Kemudian anak-anak teringat lagi pada kata-kata Paman Quentin. Para nelayan semuanya dilarang mengantarkan siapa saja ke pulau selama Paman sibuk bekerja di situ. Jadi sudah jelas, mereka hanya pura-pura saja tidak tahu jalan. Mereka mematuhi larangan, jadi Anda juga ingin ke sana? Tanya Dick tiba-tiba. "Ah tidak, tapi anakku ini ingin sekali," kata orang itu. "Aku sendiri tidak kepingin mabuk laut terombang-ambing ombak dekat pulau itu. Aku tidak punya darah pelaut. Kalau masih bisa menghindarkannya lebih baik aku tidak berlayar." "Yah, kami harus pulang sekarang," kata Julian. "Masih harus belanja sebentar untuk bibi kami." "Kapan-kapan mampir ya," kata orang itu, "di rumah ada pesawat televisi. Datang saja sore-sore." "Wah terima kasih," kata George. Ia jarang menonton televisi karena di rumahnya tidak ada pesawat itu. "Kami pasti datang." Mereka pun berpisah dan keempat remaja berjalan menuruni tebing. "Kenapa tadi sikapmu sekasar itu, Dick?" kata George setelah mereka agak jauh. "Caramu mengatakan, kenapa kau ingin tahu, tadi kedengarannya seperti menghina." "Soalnya aku agak curiga," kata Dick menjelaskan. "Anak tadi nampaknya tertarik sekali pada pulaumu dan pada pekerjaan yang dilakukan ayahmu di sana." Ia menanyakan kapan selesai. "Kenapa tidak boleh?" balas George. "Setiap orang di desa merasa tertarik. Mereka semua tahu tentang menara yang ada di sana." Pemuda tadi kan cuma ingin mengetahui kapan ia bisa ke sana. Karena itu ditanyakannya kapan pekerjaan ayahku selesai. "Aku suka padanya." "Ah, itu kan hanya karena dia begitu tolol mengira kau laki-laki," kata Dick. "Anak laki-laki model begitu seperti perempuan." George langsung marah. "Kau ini jahat," tukasnya. "Tampangku tidak seperti perempuan. Bintik-bintikku lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di mukamu. Dan alisku lebih tebal. Suaraku juga bisa kubikin lebih berat." "Ah, kau ini konyol," kata Dick jengkel. "Cewek juga banyak bintik-bintik di mukanya." "Kurasa pemuda tadi tidak sungguh-sungguh menyangka kau anak laki-laki. Ia cuma pura-pura saja mencari muka. Pasti ia sudah mendengar juga kau suka berlagak seperti laki-laki." George menghampiri Dick dengan tampang yang begitu beringas sehingga Julian cepat-cepat menengahi. "Hehe, jangan berkelahi," katanya. "Kalian bukan anak kecil lagi. Kalian berdua saat ini seperti bayi, bukan anak laki-laki atau perempuan." Anne memperhatikan mereka dengan ketakutan. Biasanya Georga tidak sampai semarah saat itu. Dan memang aneh, apa sebabnya Dick bersikap begitu kasar pada pemuda di atas tabing tadi. Tiba-tiba terdengar Tim yang mendengking pelan. Ekornya terkulai ke bawah sedang tampangnya nampak kecut. "George, lihatlah," kata Anna, "ia tidak senang jika kau bertengkar dengan Dick. Lihatlah tampangnya. Ia tadi juga tidak senang pada pemuda itu," kata Dick. "Itu juga kurasakan aneh. Dan kalau Timmy tidak suka pada seseorang, aku pun ikut tidak menyukainya." "Timmy tidak selalu langsung menyukai seseorang," kata George. "Tapi dia tadi tidak menggeram atau menunjukkan taring." "Ya, baiklah, Julian. Aku bukan mau berkelahi tapi Dick memang konyol. Soal kecil saja dibesar-besarkan hanya karena ada yang menaruh minat pada pekerjaan ayahku dan Timmy tidak langsung melonjak-lonjak karena senang." Pemuda tadi sikapnya serius. Jadi tidak aneh jika Timmy juga agak menahan diri. Mungkin Timmy tahu pemuda itu tidak suka jika diloncati anjing. "Timmy, memang anjing yang cerdik." "Ah sudahlah," kata Dick. "Aku menyerah kalah. Mungkin aku memang terlalu cerewet. Tapi aku juga tak bisa menyembunyikan perasaanku itu." Anne mengembuskan napas lega. Pertengkaran selesai dengan damai. Ia berharap semoga tidak terulang kembali. Sejak kembali ke rumah,
George cepat sekali tersinggung. Mudah-mudahan pamanku NTM cepat selesai dengan percobaannya. Mereka akan bisa pergi ke pulau sesering keinginan mereka. Pasti suasana akan cerah kembali. Aku kepingin nonton televisi, kata George. Kita ke sana yuk, sore-sore. Ayo, kata Julian. Tapi kurasa ada baiknya jika kita menghindari percakapan tentang pekerjaan ayahmu. Bukannya kita banyak mengetahui tentangnya, tapi di pihak lain kita juga sudah mendengar bahwa pernah ada orang hendak mencuri salah satu teori yang disusun paman. Sekarang ini rahasia para sarjana penting sekali artinya George. Hari itu cepat berlalu. Cuaca menjadi cerah dan matahari bersinar terang. Udara penuh angin bau kembang tercampur hawa laut. Segar. Keempat remaja itu pergi berbelanja untuk Bibi Fanny. Dalam perjalanan pulang mereka mampir sebentar untuk mengobrol dengan James anak nelayan teman mereka. Rupanya pulaumu diambil alih ayahmu saat ini, George, kata James sambil nyengir. Sayang, jadi kalian tidak bisa terlalu sering ke sana. Dan kudengar orang lain juga tak diperbolehkan datang. Memang betul, jawab George. Untuk sementara waktu semua orang dilarang pergi ke Pulau Kirin. Kau dulu ikut membawakan barang-barang ayahku ke sana James. Ya, soalnya aku kan tahu jalan karena pernah ikut denganmu, kata James. Nah, bagaimana pendapatmu tentang perahu milikmu? Kan kau lihat waktu ke sana kemarin. Bagus kan caraku membenahinya? Bagus, James, kata George dengan senang, kau memperbaikinya sehingga sekarang nampak bagus sekali. Lain kali kalau kami ke pulau kau ikut ya. Terima kasih, jawab James. Ia nyengir lagi. Anak itu memang murah senyum menunjukkan sederetan gigi putih bersih. Kau ingin menitipkan Timmy di sini untuk seminggu atau dua. Lihatlah, ia kepingin tinggal di sini. George tertawa. Ia tahu James cuma berkelakar. Tapi anak itu memang senang pada Timmy. Sedang Timmy juga menyukai anak nelayan itu. Ia belum melupakan bagaimana baiknya James merawatnya dulu. Petang itu cuaca cerah. Air Teluk biru. Di sana-sini nampak ombak-ombak kecil memutih. Georga dan ketiga saudara sepupunya memandang ke arah Pulau Kirin. Pulau itu selalu kelihatan indah pada saat sore itu. Kaca pelapis bilik di puncak menara berkilauan ditimpa sinar matahari sore. Kelihatannya seperti ada orang yang memberi isyarat dari sana. Tapi dalam bilik kecil itu tidak ada siapa-siapa. Pada saat anak-anak menatap itu terdengar bunyi gemuruh di kejauhan. Dan tiba-tiba puncak menara memancarkan sinar aneh. Lihatlah, pars seperti kemarin, kata Julian bersemangat. Rupanya ayahmu memang sedang bekerja, George. Aku ingin tahu percobaan apa yang sedang dilakukan olehnya. Kemudian terdengar suara menderum mirip bunyi pesawat terbang. Kaca di puncak menara kembali memancarkan sinar berkilat-kilat seakan-akan ada semacam kekuatan menyambur dan ujung-ujung kawat. Aneh, kata Dick, dan agak seram. Aku kepingin tahu di mana ayahmu saat ini George. Tanggung dia, sudah lupa makan lagi, kata George. Kemarin begitu lahap ia memakan roti, mestinya sudah lapar sekali. Sayang ibu tak diizinkannya ke sana untuk mengurusnya. Saat itu Bibi Fanny masuk. Kalian juga mendengar bunyi tadi. Katanya, kurasa pasti itu ayahmu yang sedang sibuk dengan percobaannya. George, aduh, mudah-mudahan jangan sampai meledak. Bibi Fanny, bolehkah aku malam ini bangun sampai pukul 10:30? Tanya Anne penuh harap. Maksudku untuk melihat isyarat paman Quentin. Astaga, jangan, kata Bibi. Tidak ada yang perlu bangun sampai selarut itu. Aku sendiri bisa menunggu. Aku dan Dick kan bisa bangun sampai saat itu, kata Julian. Di sekolah pun baru pukul 10 malam kami tidur. Ya, tapi ini pukul 10:30, jawab Bibi Fanny. Dan saat itu pun kalian nanti belum berada di tempat tidur. Tapi kalian bisa saja menunggu tibanya isyarat itu di tempat tidur. Itu kalau kalian mau, dan belum sampai tertidur. Oh ya, bisa juga begitu, kata Julian. Jendela kamarku menghadap ke Pulau Kirin, apa janji paman? Ia akan menyorotkan senternya 6 kali berturut-turut. Baiklah, akan kuhitung nanti dengan seksama. Keempat remaja itu masuk ke tempat tidur masing-masing pada waktu seperti biasanya. Jauh sebelum pukul 10:30. Anne sudah tidur nyenyak. Sedang Georga juga sudah sangat mengantuk sehingga tak kuat lagi bangun dan pergi ke kamar kedua saudara sepupunya yang laki-laki. Tapi Dick dan Julian, mata kedua remaja itu masih terbuka lebar. Sambil berbaring di tempat tidur mereka menatap keluar jendela. Malam itu bulan tidak bersinar. Tapi langit cerah dan nampak berjuta bintang berkelip-kelip.
Laut gelap gulita. Pulau Kirin sama sekali tidak kelihatan. Hilang di telan malam. Sudah hampir setengah 11, kata Julian sambil menengok ke arlojinya. Nah, mana isyaratnya Paman Quentin? Seakan-akan pamannya bisa mendengar kata-katanya saat itu juga nampak sinar memancar dari arah laut. Mestinya datang dari puncak menara. Sinar itu kecil tapi terang seperti sinar senter. Juhan mulai menghitung. Sekali, berhenti sebentar. 2 kali, berhenti lagi. 3, 4, 5, 6. Sorotan sinar berhenti memancar. Julian merebahkan diri ke tempat tidur. Nah sekarang kita tahu Paman Quentin selamat. Wah, Neri juga membayangkan paman menaiki tangga melingkar dalam menara yang gelap, hanya untuk mengurus kawat-kawat yang ada di puncaknya. Jawab Dick dengan suara mengantuk. Lebih baik dia daripada aku yang harus mengerjakannya. Kalau kau ingin menjadi sarjana silakan Ju, kalau aku tak ingin naik ke menara di sebuah pulau kecil yang sunyi di tengah malam lagi. Kalau aku paling sedikit minta ditemani Timmy. Saat itu terdengar pintu kamar diketuk dari luar. Pintu terbuka. Dengan segera Julian duduk lagi. Ternyata Bibi Fanny yang datang. Kau juga melihat sorotan sinar tadi Julian? Aku lupa menghitung berapa kali jumlahnya. Benarkah 6 kali? Ya, Bibi Fanny. Kalau ada yang tidak beres, pasti aku tadi sudah cepat-cepat ke bawah untuk memberitahu. Paman dalam keadaan selamat. Bibi tak perlu was-was. Sayang aku tak memintanya agar menyorotkan sentarnya sekali lagi untuk memberitahukan bahwa ia sudah makan sup yang enak itu, kata ibunya. Ah, sudahlah selamat tidur Julian.